dikasih oleh Tuhan, di musim yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apakah kita lebih banyak melakukan perbuatan baik ataukah kita lebih banyak menutup diri karena kita takut tertular atau kita takut terinfeksi? Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang berbuat baik itu perlu. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, dari dua ayat yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian pada hari ini, seberapa penting, seberapa berartinya kehidupan kita di dalam kehidupan orang lain. Please kita review, kita recheck, kita lihat kembali seperti kisah para rasul 9 ayat yang ke-39 tentang kematian Dorcas, di mana saat dia mati janda-janda itu berdiri di sekelilingnya. Artinya senantiasalah atau be kind terhadap orang lain. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagaimana dampak perbuatan baik itu. Yang pertama, tidak perlu menunggu waktu. Ketika Roh Kudus, ketika Tuhan menggerakkan hati Anda untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, lakukan saja. Karena di dalam tuntunan Tuhan, perbuatan baik kita itu pasti tepat sasaran. Jangan ditunda. Lalu yang kedua, di dalam perbuatan baik, lepaskan diri dari rasa curiga atau asumsi atas orang lain. Kita perlu ingat bahwa di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, jangan pikirkan bahwa apakah nanti orang itu akan berbuat baik juga kepada saya. Atau Anda mulai curiga orang ini kira-kira cocok apa enggak ya untuk menerima perbuatan baik saya. Please, hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Lakukan saja dan lepaskan diri dari rasa curiga terhadap seseorang yang mungkin Tuhan izinkan agar kita melakukan perbuatan baik kepadanya. Lalu yang ketiga, dengan berbuat baik kita akan sehat dan senantiasa sukacita. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah kesaksian seorang ibu di mana sebelum pandemik ini, ibu ini sering menolong keluarganya. Nah, di masa pandemik ini justru dia menolong keluarganya itu dengan jumlah yang 2 kali lipat. Saya tanya kepada ibu tersebut, ibu bagaimana hati ibu, bagaimana perasaan ibu? Dan dia menyampaikan kepada saya, wah saya sangat sukacita sekali. Justru ketika saya berani memberi, kebutuhan hidup saya tidak pernah kurang. Inilah Bapak Ibu yang saya mau bagikan, dengan berbuat baik, kita senantiasa sehat dan bersukacita. Dan di poin yang keempat, berbuat baik itu jadikan satu kebiasaan, jadikan satu gaya hidup atau lifestyle, bukan gaya-gayaan atau yang dibuat-buat di dalam melakukan perbuatan baik. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik itu sudah menjadi satu kebiasaan buat kita, saya yakin dengan mudah kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, 4 hal sudah saya bagikan pada hari ini. Dan di dalam perbuatan baik, yang pertama, tidak perlu menunggu waktu. Lakukan saja dengan tuntunan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Lalu yang kedua, di saat melakukan perbuatan baik, lepaskan diri dari rasa curiga atau asumsi atas orang lain. Karena setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Tugas kita adalah untuk bisa tetap berbuat baik bagi mereka. Dan yang ketiga, dengan berbuat baik, Anda dan saya akan sehat dan senantiasa ada sukacita. Dan yang terakhir, jadikan perbuatan baik itu sebagai lifestyle Anda, gaya hidup kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini hal-hal yang ingin saya bagikan. Jangan lalai, justru di musim-musim ini waktunya setiap kita anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan. Karena tidak hanya kita sendiri yang merasa kesusahan, tapi di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.